Pasar barang adalah pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Nah, pasar barang atau dikenal dengan sebutan bursa komoditi, yaitu pasar yang kegiatannya memperjualbelikan antara penjual dan pembeli untuk memperjualbelikan barang-barang komoditas seperti kopi, kedelai, jagung, tembakau, dan lain sebagainya. Keseimbangan pasar uang dan pasar barang masih bergantung pada transaksi tunai yang ada. Nah, dengan artian bahwa uang ditukarkan dengan sesuatu yang benar-benar dapat memberikan nilai tambah bagi sistem perekonomian. Mengenai keseimbangan pasar, di mana interaksi antara permintaan dan penawaran akan menciptakan keseimbangan pasar yang terjadi apabila pada harga keseimbangan jumlah barang yang diminta konsumen sama persis dengan jumlah yang ditawarkan produsen. Secara grafis, keseimbangan pasar apabila kurva permintaan dan kurva penawaran berpotongan. Mengenai pasar barang dan kurva IS dalam perspektif Islam. Nah, dalam pasar barang, dalam pemikiran konvensional, komponen-komponen penyusunnya di antara lain itu adalah konsumsi yang dilambangkan dengan huruf C, sedangkan investasi itu dilambangkan dengan huruf I besar, dan pengeluaran pemerintah itu dilambangkan dengan huruf G besar. Nah, jika secara matematis, hubungan ini dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ada satu hal yang menjadi ciri dari pasar barang dalam sistem ekonomi konvensional, itu adalah kehadiran instrumen suku bunga yang menjadi faktor penentu besaran investasi di masyarakat. Nah, hal ini tentunya akan bertentangan dengan konsep perekonomian dalam Islam yang jelas-jelas itu mengharamkan suku bunga, karena suku bunga itu sama saja dengan riba. Saya Zaki Aldiansah akan menjelaskan pasar uang dan kurva LM. Dalam ekonomi konvensional, pasar uang akan berada dalam keseimbangan apabila penawaran akan uang sama dengan permintaan akan uang. Dalam analisis keseimbangan di pasar uang digunakan suatu kurva yang disebut kurva LM. Menurut Suprayitno, kurva LM adalah tempat kedudukan titik yang menghubungkan titik bunga atau I dan pendapatan nasional, bisa disebut dengan titik Y, di mana pasar dalam keadaan seimbang. Dalam ekonomi Islam, yang bersangkut mengenai hal tersebut yaitu spekulasi justru diharamkan atau dilarang dalam proses permintaan uang. Bahkan motif apapun yang berkaitan dengan spekulasi itu dilarang di dalam Islam. Para ekonomi Islam menganggap bahwa tiap spekulasi itu merupakan sebuah wujud perjudian, yang tentunya perjudian dalam Islam itu diharamkan oleh Islam. Saya Imam Thor, saya berasal dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar uang dan kurva LM dalam perspektif Islam. Pada dasarnya, teori Keynes merupakan pengembangan dari teori klasik, di mana melihat permintaan uang berdasarkan motif orang yang memegang. Teori klasik sendiri menyatakan motif memegang uang adalah untuk transaksi saja, meskipun pada teorinya Cambridge sudah mulai mengenal pandangan bahwa orang di masa yang akan datang. Dalam konsep Islam, uang adalah milik masyarakat. Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar, yang mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Nama saya Rani Oktavianti dengan NIM 2131030. Jadi di sini saya akan menjelaskan keseimbangan antara kurva IS dan kurva LM. Sebelum itu kita harus menganalisis terlebih dahulu. Analisis kurva IS dan kurva LM ini menunjukkan bagaimana interaksi antara sektor real dan sektor keuangan dalam suatu perekonomian. Setelah itu kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dari analisis tersebut, yaitu tujuannya adalah untuk menyeimbangkan ataupun menemukan cara mengendalikan sektor real dan sektor keuangan itu dalam suatu perekonomian pendapatan nasional. Jadi setelah itu kita
melakukan beberapa cara, yaitu dengan cara menyamakan antara fungsi IS dan fungsi LM dengan persamaan IS sama dengan LM. Jadi perpotongan antara kurva IS dan LM ini menunjukkan kondisi pasar jasa itu sama dengan kondisi pasar uang modal. Jadi keseimbangan umum atau bisa disebut dengan keseimbangan IS dan LM merupakan keseimbangan perekonomian secara general ataupun antara sektor real dan sektor keuangan suatu negara.